adalah kalian harus menganalisa, ya, mencari peluang, punya kekuatan apa, kelemahannya apa, ancamannya itu apa. Nah, di sini gue pakai analisis SWOT. Cek sound 1 2 3. Halo semuanya, selamat datang di Bariski Channel. Nah, dengan Bambang di sini, dan pada malam hari ini gue buat konten motovlog again. Udah lama banget ya gue nggak buat konten motovlog ini ya. Ya mudah-mudahan gak bosen lah. Walaupun isinya membosankan ya. Oh itu menurut gue ya. Bagaimana menurut yang lain itu? Oke, pada kesempatan kali ini jangan lupa untuk yang baru menonton Bariski Channel, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kedepannya bisa tahu updatean berikutnya ya. Mungkin malam ini gua mau sedikit cerita ya tentang apa yang mendasari gua terjun di dunia YouTube ini ya. Jadi dasar, jadi bekal gua memberanikan diri ya ikut terjun di dunia per-YouTuban ya. Ya kalau kalian mau nyebut gua YouTubers ya gak apa gitu. Nah, yang penting kita berbagi konten yang bermanfaat ya, bukan konten yang tidak bermanfaat dan tidak berfaedah seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Bahkan sekarang juga masih viral kasus baru gitu, tapi gua nggak mau bahas ya. Jadi yang mendasari gua main di YouTube ini ya, cuy, ini mudah-mudahan kedengaran ya mic-nya ya, soalnya ketutupan masker. Ya, yang mendasari gua untuk mengikuti lagi, yang mendasari gua bermain YouTube ini, setidaknya gua pertama itu modal niat ya. Yang pasti kalian sebagai mau itu YouTuber, motovlogger, pasti modalnya satu, niat aja ya. Mau YouTuber gaming ya atau sebagainya, pasti modalnya niat ya. Kalau nggak niat nggak akan ada yang namanya Bariski Channel. Ya, semuanya pasti niat ya. Setelah niat dilanjut lagi ya, peralatannya ya nggak usah yang mahal-mahal lah ya, cukup yang murah aja gitu. Pakai kamera Kogan aja cukup kok ya. Banyak yang terkenal berawal dari nol gitu ya, dari kamera paling murah sampai sekarang kameranya menjadi banyak dan rata-rata kamera mahal semua. Terobos aja lanjut. Nah ya, peralatan mau itu kamera HP ya, atau kamera action cam, atau kamera digital, kamu atau kalian punya DSLR dan sebagainya, yang penting modal peralatan itu aja dulu gitu. Nggak masalah, yang penting peralatan yang wajibnya itu cuman internet buat ngupload ke YouTube-nya. Kedua itu alat untuk merekam videonya dari kamera ya. Yang terakhir itu kalau mau ngerekam audionya ya. Modal berikutnya yang harus kalian ketahui ya, gue juga sambil pelajari gitu ya, untuk kedepannya mudah-mudahan ini channel bisa sukses lah seperti yang lain, amin ya. Kalau misalnya masih belum tercapai ya 1000 subscriber, 4000 jam tayang ya nggak apa-apa sih. Gue sifatnya bodoh amat ya. Nggak masalah gitu, yang penting nggak terjerumus di dunia yang tidak dibolehkan ya. Sapursap atau perang nggak jelas. Atau pansos nggak jelas, nggak usah lah. Nah, yang berikutnya, yang ketiga ini yang harus kalian wajib ya, itu adalah kalian harus menganalisa ya, mencari peluang, punya kekuatan apa, kelemahannya apa, ancamannya itu apa. Nah, di sini gue pakai analisis SWOT. Analisis SWOT ya, analisis SWOT ya. Ini orang rata-rata di bidang bisnis ya kalau analisis SWOT. Tapi jangan salah, nggak cuma bisnis doang. Ini menyangkut kepribadian kita juga. Dan apa yang kita kerjakan sama ini itu harus dianalisa gitu.
SWOT, ada S-nya berarti ada strength-nya, ada kekuatan. Ya, kekuatan kalian dalam membuat konten, ya, menjadi langkah awal menjadi konten kreator itu kekuatannya itu apa? Gitu. Kalau gue kekuatannya modal pede, modal niat, ya, mau berani menyampaikan kalau pendapat itu benar atau berani menyampaikan pendapat itu salah, ya, bisa mempertanggungjawabkan itu gua, ya. Tapi alhamdulillah konten gua nggak ada yang dipermasalahkan gitu, ya. Jadi mohon maaf aja kalau ada yang tersinggung dalam konten gua, ya. Gua bakal bertanggung jawab lah intinya, ya. Terus berikutnya, ya, ada weakness, berarti kelemahannya. Oke, kelemahan gua dalam terjun di konten kreator ini, gua lemahnya, gua paling gaptek yang namanya editing pakai PC. Ya, gua lemah banget, ya, kalau pakai PC gitu, ya. Gua taunya cuman pakai Movie Maker. Ya, yang bawaan Windows, taunya Movie Maker. Kalau di HP gua alhamdulillahnya udah menguasai kayak ini master, ya, Cyberlink Power Director udah menguasai alhamdulillahnya, walaupun gua nggak sehebat editor berkelas lain lah. Gue juga masih banyak belajar gitu, ya. Nah, itu kelemahan gua kalau dari segi kemampuan. Kalau dari segi lain-lainnya banyak banget kelemahan gua, ya. Dimulai dari gua gaya bicaranya masih terbata-bata, ya, masih nggak lancar lah gua ngomongnya, ya, gitu. Jujur gua masih nggak lancar gitu, gua masih nggak pede dalam berbicara, ya, bukan dalam bertindak atau ini, ya. Tapi dalam bicara, kalau misalnya gua bicaranya ada yang salah, pasti gua langsung nggak pede aja gitu. Itu kelemahan gua, ya. Terus gua juga masih bingung gitu, ya. Kelemahan gue masih bingung terhadap konten apa yang harus gue ciptakan gitu, ya. Bariski Channel ini dibuat gak cuma untuk motovlog saja, tapi berbagai hal, sport, ya, olahraga juga. Gue tadinya kan gue mau buat 2 channel, olahraga 1, sisanya vlog, ya, motovlog, car vlog, dan lain-lainnya. Tapi nanti aja lah, nanti kalau udah 1 channel ini udah fokus, baru ke yang lain, ya. Terus kelemahan berikutnya dalam buat konten ini, ya, itu tadi gue katakan, ya, masih campur aduk gitu, ya. Karena tadi saking nggak ada ide untuk membuat konten di motovlognya atau di salah satunya, makanya gue masih campur aduk. Tapi itu kelemahan yang bisa bikin channel YouTube gue ini nggak tahu bakal berkembang atau tidak. Itu kelemahan eksternal gua, ya, bukan kelemahan internal gua. Nah, berikutnya untuk O-nya, nah, baru ini, ya, opportunity, bukan opor ayam, ya, opportunity, peluang, ya, peluang. Gua alhamdulillah bisa ngomong L, ya. Dikit. Peluangnya itu di dunia konten kreator, di dunia per-YouTuban itu gua melihat peluang sangat besar gitu, ya. Pertama, kita berpeluang untuk menghasilkan sebuah karya, ya. Yang kedua, karya kita setelah berhasil karya kita menjadi viral, ya, karya positif kita menjadi terkenal gitu, pasti akan muncul yang namanya pemasukan, ya, bukan masukan. Pemasukannya bisa dari AdSense, bisa dari affiliate marketing dan lain sebagainya gitu, ya. Pengiklanan gitu, nggak masalah, ya. Itu peluangnya, ya. Peluangnya itu karya kita itu bisa menghasilkan uang, intinya peluang dari YouTube ini. Terus berikutnya, dengan skill editing yang masing-masing dimiliki, ya. Kalau gue cukup punya skill editing dasar, ya. Gue punya skill editing dasar di YouTube ini, ya. Dalam membuat video ini gue punya skill editing dasar gitu. Tidak sepro yang orang lain kira gitu. Gue masih dasar lah, ya, masih butuh bimbingan, masih belajar. Tapi setidaknya itu menjadikan peluang kalau gue tuh masih bisa menghasilkan sebuah karya gitu. Terus skill gue berikutnya, gue
Gue paham betul gitu dengan dunia motovlog ya, pengalaman-pengalaman selama perjalanan itu gue paham karena gue merasakan gitu dengan umur gue yang masih muda begini ya, masih kepala dua. Oke, jarak jauh gitu dari Bogor ke Bandung pakai motor gitu, gue greget apa coba, gue umur belasan tahun udah touring gitu. Dan gue jadi paham betul gitu pengalaman gue, mau itu pengalaman gue selama perjalanan itu baik atau buruk ya. Buruknya itu bisa crash, bisa mogok, bisa kepes ban dan lain sebagainya. Gue setidaknya bisa peluang gue tuh untuk berbagi informasi itu sangat besar di situ, di YouTube ya. Nggak cuma di media sosial, di Facebook atau di Instagram aja, di YouTube juga peluangnya sama-sama besar gitu. Nah peluangnya terakhir itu gue ada skill olahraga gue ya, khususnya di dunia silat ya, dunia pencak silat. Gue ada skill itu, gue harus manfaatkan kemampuan atau skill gue untuk memasarkan atau untuk melestarikan budaya silat ya lewat YouTube gue, walaupun isinya rata-rata kontennya bahas motor. Selama konten kita itu baik dan benar gak masalah ya. Nah yang terakhir itu ada T, itu treatment atau ancaman atau threats ya. Ancaman di dunia YouTube ini banyak banget. Pertama, ancaman kita adalah netizen barbar. Waduh. Nah, bablas aja lah. Yang pertama adalah netizen barbar. Ancamannya yang nggak suka konten kita. Tuh, para netizen barbar yang tidak suka konten kita, itu kita harus siap dengan ancaman itu ya. Terus berikutnya yaitu kita bersaing dengan youtuber yang sudah berpengalaman, yang sudah tenar ya di dunia YouTube gitu ya. Persaingannya sangat ketat ya, dari channel yang paling kecil sampai yang paling besar itu semuanya bersaing gitu ya. Bahkan channel luar negeri pun sama bersaing gitu. Cuman kita bersaingnya dengan cara sehat ya, jangan pakai segala cara ya. Contohnya mau pansos gitu, itu nggak boleh ya. Itu sudah melanggar moral atau melanggar adat istiadat di kemasyarakatan gitu dengan pansos ya. Itu tidak boleh gitu. Dengan ria gitu ya, tahu ria kan? Jadi kita mengumbar-ngumbar kebaikan kita gitu ya dengan sombongnya, itu nggak boleh ya. Cukup kalau misalnya kita berbuat baik, cukup tahu aja gitu ya, nggak usah diumbar-umbar gitu. Nah, ancaman kita itu di situ ya, persaingan. Dan ancaman dalam diri kita itu apa? Ancaman diri kita itu bisa sombong, itu nggak boleh ya. Sombong itu termasuk dalam ancaman ya. Terus ada lagi malas ya. Terus ada lagi gak niat, itu udah masuk ancaman dalam diri kita untuk jangka panjang gitu ya. Makanya kalian sebelum terjun langsung dunia YouTube ini, kalian setidaknya harus buat analisa. Gue juga buat analisa, mau itu analisa dalam kepribadian gue, pekerjaan gue, manage keuangan gue buat analisa itu, analisis SWOT ya. Jadi sebuah analisa yang bisa yang dapat mengevaluasi kekuatan kita, kelemahan kita, ya, peluang kita dan ancaman yang akan kita dapatkan, ya, yang akan kita alami. Jadi itu, ya, gue udah mau nyampe rumah, ya, soalnya mumpung belum di portal ini ya, bentar lagi mau di portal. Oke, jangan lupa like video ini jika suka, dislike aja kalau enggak, ya. Tonton video-video sebelumnya dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.